Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, sebuah channel yang didedikasikan untuk belajar sepanjang hayat dengan cara berbagi pengetahuan. Apa yang kita miliki dibagi bersama dengan komunitas yang lebih luas. Nah, kali ini kita bersama Mas Heri Teguh Wiono MPD dan akan membicarakan mengenai the Guardian of the Lab Assessment, yaitu bagaimana cara melakukan penilaian, melakukan assessment terhadap siswa-siswa kita agar asesmen itu menjadi insentif yang baik bagi proses pembelajaran kita. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Mas Heri Teguh Wiono. Nah, apa mengenai Guardian of the Lab Assessment? Kita mulai dan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Apa kabar, sehat Prof? Mas? Ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, Ji. Alhamdulillah, syukurlah kita disatukan oleh teknologi dari Jogja dan Ngawi, akhirnya bisa bertemu di sini. Ah, gimana Mas? Apa itu Guardian of the Lab Assessment sebagai pemikiran inovatif dan kreatif panjenengan ini? Bagaimana cara membuat atau bagaimana cara memanfaatkan dan itu apa manfaatnya, Mas Heri? Terima kasih, Prof. Terkait dengan Guardian of the Lab Assessment ini sebenarnya berangkat dari kebiasaan kami, rekan sejawat di SMP Negeri 2 Karanganyar, bahwasanya pelaksanaan kurikulum merdeka yang boleh dibilang harus memberikan terobosan-terobosan, tapi banyak fakta di lapangan pelaksanaannya masih biasa-biasa saja, Prof. Oleh karena itu, kami tertantang untuk menciptakan sebuah inovasi ya terkait dengan inovasi yang berbasis asesmen, Prof. Nah, itu apa sih yang disebut sebagai Guardian of the Lab Assessment? Ini merupakan asesmen yang filosofinya memang didesain sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, di mana penekanan yang diberikan melalui proses dan keterlibatan siswa itu yang akan kita nilai. Jadi bukan hasil akhirnya saja, Prof. Mhm. Karena kalau Ya, kita ketahui, teman-teman itu kalau menilai atau mengasesmen murid itu ya di akhir pembelajaran seperti itu, ya, Prof. ya. Jadi Dan ya, nggak iya, menggunakan Prof. apa yang disebut dengan authentic assessment. Itu yang lebih penting. Ya, Mas. Iya, Ya. Prof. Ini kita pengennya memang harus melaksanakan bahwa penilaian itu harus authentic learning, authentic assessment, dan berkelanjutan. Kemudian sebelum kita nanti bahas terkait Guardian of the Lab Assessment ini, Prof, Hmm. dalam kegiatan ini yang dinilai bukan lab atau laboratoriumnya, Prof. Ya, Ya, ya. tetapi bagaimana siswa berperan aktif sebagai eh, penjaga, guardian kan penjaga, Prof, dalam Hmm. memastikan konsep materi keselamatan dan kepatuhan terhadap prosedur yang ada di laboratorium. Demikian, Prof. Ya. Dan eh, apa hasil inovasi Mas Heri ini bagaimana bisa di-share dengan para guru? Bagaimana cara mereka ikut berpartisipasi? Bagaimana dia misalkan saja bisa memanfaatkan aplikasi itu? Gimana Mas? Ceritakan Mas. Ya, ini karena juga masih dalam tantangan dan pengenalan awal, Prof. Dari hasil sekitar 2 bulan kita membuat konsep Guardian of the Lab Assessment ini masih dalam tingkat kita sharing ke dalam praktik baik di dalam SMP Negeri 2 Karanganyar itu sendiri, Prof. Itu yang poin yang pertama. Untuk langkah selanjutnya akan kita diseminasikan di forum MGMP minggu depan, Prof, di MGMP IPA. Dan pada hari kemarin sebenarnya juga sudah kita diseminasikan praktik baik kita atau sosialisasi kita melalui Diklat Nasional bersama IGI dan Komunitas Belajar Media Edukasi. Tetapi sebelum kita lanjut ke hal teknisnya, Prof, asesmen ini ada latar belakangnya, Prof. Oke, ya. Oke, jadi latar belakangnya ini sebenarnya
kalau kita lihat banyak guru itu masih merasa kesulitan Prof, untuk merancang pembelajaran, terutama pemanfaatan laboratorium IPA secara maksimal sesuai kurikulum Merdeka. Hmm. Kemudian ada poin bahwasanya penerapan keselamatan kerja di laboratorium itu masih kurang disadari oleh guru, padahal ini merupakan bagian pembelajaran yang boleh kita bilang pembelajaran itu harus komprehensif. Dan poin utamanya dari Guardian of the Lab Assessment ini adalah kalau kita lihat asesmen yang dilaksanakan guru itu masih fokusnya berupa tes tertulis, Prof. Ya, ya. Sementara kurikulum Merdeka, nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, itu menekankan asesmen itu adalah asesmen autentik dan berkelanjutan. Seperti Hmm. itu, Prof. Ya, 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 ya. Jadi, ini dengan ada kata lab ini, mungkin bisa jadi orang yang belum kenal itu bayangannya sekolah itu harus punya lab yang mewah. Ya, apa harus begitu, Mas? Jadi, bagaimana sekolah yang tidak punya lab bisa nggak melakukan hal seperti Baik, ini? Prof. Nah, Jadi ini konsep dengan inovasi yang saya laksanakan ada Guardian of the Lab Assessment. Memang berangkat dari di satuan pendidikan itu kan untuk tingkat SMP dalam pembelajaran itu ada fasilitas fisik berupa ruang kelas dan ruang laboratorium, bisa laboratorium IPA dan TIK. Bagi sekolah yang punya lab IPA, berdasarkan data yang kami survei bersama tim rekan-rekan itu, pemanfaatannya masih kurang optimal. hmm. Tetapi kalau sekolahnya itu nggak punya lab itu bagaimana? Maka konsep Guardian of the Lab Assessment juga bisa diterapkan, Bro. Nanti karena ada skenario-skenario-nya. Bukan berarti konsep Guardian of the Lab itu harus ada lab-nya. Kalau nggak ada ya kita bisa memanfaatkan laboratorium terbuka, Bro. Ya, Karena assessment yang kami laksanakan tidak hanya di dalam ruang kelas saja, tapi juga di luar pembelajaran luar kelas, Bro. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana skenario-nya, Bro. Izin oke. review, Bro. Ya. Ya, we can wait. Ya, silakan Mas di-share supaya guru-guru memahami apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ini saudara-saudara skenario Oke. pembelajarannya. Oke, Ya, Mas. jadi konsep awal ini ada 6 tahapan, Bro. Seperti itu. Diawali dengan pengenalan konsep dan pengenalan misi. Dalam pengenalan itu, siswa dijelaskan akan berperan sebagai penjaga keselamatan laboratorium. Mengapa konsep ini saya tekankan, Bro? Karena masih rendahnya kesadaran guru dan siswa bahwasanya dalam bekerja tidak hanya di laboratorium, sebenarnya di ruang kelas pun harus memperhatikan keselamatan kerja atau saat belajar. Gitu. Dan ini juga sesuai dengan bagaimana kalau beberapa dekade sebelumnya itu ada program dari Kemendikbudristek yang disebut SPAB, Prof, atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Seperti itu, Oh, Prof. ya. Nah, nanti di awal ini akan diberi misi, Prof. Jadi Mhm. penjaga ini akan mempunyai misi ya untuk melaksanakan serangkaian keselamatan kerja. Nanti ada gamifikasi di sini, Prof. Jadi untuk mengakomodasi era generasi sekarang yang digital, maka pembelajarannya nanti akan kita sisipkan di dalam tim-tim itu permainan berupa gamifikasi seperti itu. Nah, biar kita kas di kelas itu kita bagi kelompok, satu kelompok atau tim itu ada ketua timnya, kita kasih tanda merah itu sebagai ketua timnya, Rob. Ya, jadi itu sebagai penandanya. Lalu untuk tahapan selanjutnya adalah diberikan tantangan, Rob. Ya, Ya, oke. tantangan pertama itu sebelumnya di depan kelas guru menyiapkan sebuah kotak yang kita sebut sebagai mystery box, Rob. Oh, Ya, ya. itu ada amplop ya. Lalu ketua tim yang pakai ujung merah putih itu, Prof. Ya ini untuk Mhm. menumbuhkan profil pelajar Pancasila nasionalisme juga, Prof, sebenarnya. Tidak Hmm. hanya untuk hiasan ya seperti itu. Dan juga nanti tujuannya adalah dalam kegiatan ini siswa dapat bernalar kritis kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di kotak box atau mystery box itu ketua tim mengambil amplop yang berisi QR code seperti gambar ini, Prof. Ya. Mhm. Ya. Lalu
men-scan-nya dan mengartikan ada 8 simbol keselamatan kerja, Prof. Hmm. Misalnya kalau ada gambar tengkorak itu artinya apa? Artinya misalnya bahwa ada zat yang beracun, kemudian Hmm. ada zat berbahaya bagi lingkungan atau menimbulkan iritasi seperti itu, Prof. Lalu Hmm. ini dilanjutkan dengan kalau sudah misi pertama dipaparkan, ada tantangan misi kedua, yaitu ini perlunya pemilihan APD, Prof, atau alat Hmm. pelindungan. Nah, siswa harus dikenalkan, Prof. Nah, nanti siswa mengambil di mystery box itu ada gambar-gambar yang berupa sekitar 15 gambar APD, dan di sana ada yang bukan APD. Siswa harus bisa membedakan itu, Prof. Hmm. Itu baru nanti siswa diberi penguatan dengan gamifikasi melalui prosedur evakuasi. Bagaimana kalau terjadi bencana itu ada seperti soal studi kasus, Prof. Di dalam gamifikasi ini siswa tinggal di uh, proyektor LCD proyektornya itu tinggal ngeklik uh, apa yang dilakukan, Prof. Gamifikasi Hmm. ini saya buat melalui sebenarnya banyak aplikasi, Prof. Ini kita membuat kemarin dari WorldWorld, Prof. Misalnya kalau ada Hmm. pertanyaan pertama, jika terjadi kebakaran di pintu lab, apa yang kalian lakukan? Ada pilihan misalnya A, diam saja, B, lewat saja, lewat pintu tersebut, dan C, melewati pintu darurat di sampingnya. Maka jawabannya harusnya C, tinggal ngeklik C, maka otomatis akan muncul jawabannya. Seperti Prof, itu simulasinya berupa gamifikasi yang kita laksanakan. Jadi ini Mas, dari mystery box itu siswa itu tadinya belum punya pengalaman atau memang sudah diberi pembelajaran secara kognitif sehingga dia punya pengetahuan atau memang sambil belajar di laboratorium itu sambil menghadapi case masalah-masalah kemudian apa spontanitas respon mereka dan kemudian guru memberikan feedback loop yang terjadi dalam proses itu. Gimana Mas? Jadi di awal sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, Bro, di dalam kegiatan ini juga ada panduan LKPD di mana nanti siswa sebelum menjawab atau melakukan visi ini, itu ada waktu khusus untuk berdiskusi terkait materi yang sudah ada di LKPD kita, Bro. Jadi Mhm. nanti penguatannya melalui misi yang kita Oh, lewat mystery box, mulai tantangan pertama tadi scan QR hmm. kode, yang Iya, kedua ya, adalah bagaimana simulasi prosedur dan evakuasi. Seperti itu, Prof. ya, 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 itu ya. Saya kira idenya adalah bahwa laboratorium itu adalah untuk konfirmatori terhadap pengetahuan yang dia dapatkan untuk memperkuat. Karena basically kan pengetahuan proses belajar itu kan harus mengcover apa yang disebut attitude, skill, dan knowledge. Tiga hal itu. Saya kira di sini bagus Mas, labnya itu. Jadi menimbulkan bagaimana siswa harus memilih attitude yang benar ketika dia menghadapi kasus-kasus yang ada di lab itu. Memang apakah pernah ada kecelakaan Mas, di lab itu? Ya dalam arti tidak kecelakaan hebat, tapi mungkin ya salah pegang alat, kemudian salah mencampur misalnya saja larutan sehingga bisa mencederai mereka sendiri. Pernah ada nggak itu? Ya, beberapa hal memang kejadian tersebut pasti ada, Prof. Karena pemahaman atau penanaman keselamatan kerja yang dilakukan itu kan harus ada yang namanya SOP atau standar operasional prosedural, Prof. Ya, oleh Hmm. karena itu untuk menghindarinya kita paling tidak memberikan uh, filosofi dasar bahwasanya ada beberapa bahan misalnya yang boleh kita gunakan dan bahan-bahan yang misalnya nanti akan menimbulkan respon, misalnya bahan ini kalau bercampur dengan zat ini maka bisa menimbulkan percikan api dan seterusnya seperti itu, atau bahkan ada bahan yang bisa menimbulkan ledakan seperti itu. Walaupun ini mungkin bahan-bahan di lab itu juga berbeda antara bahan lab di tingkat SMP dengan tingkat perguruan tinggi ataupun tingkat lembaga penelitian seperti itu, Prof. Tapi paling Ya. tidak sejak dini kita menanamkan bahwasanya ada
hal yang harus kita lakukan sesuai SOP. Makanya siswa tadi di awal misi itu diberikan bagaimana mengenal simbol-simbol yang terkait keselamatan kerja, seperti melalui QR code. Ya, Gitu, Bro. ya baiklah, pemirsa. Ini bincang-bincang kita dengan Oke. Mas Heri dan ini merupakan metode pembelajaran yang bagus ya. Karena Oke. eh, apa di samping kita memberikan attitude skill knowledge ini merupakan pendekatan yang juga masuk dalam filosofi konstruktivisme. Anak Oke. belajar mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dialami secara real. Ini Oke. terakhir apakah Mas Heri punya pesan terakhir untuk menutup perbincangan kita ini? Ya, baik, Prof. Jadi sebenarnya sesuai dengan konsep awal Guardian of the Lab Assessment ini sebenarnya bukan labnya yang dinilai itu yang pertama, dan yang kedua bukan bagaimana cara siswa itu melalui proses prosedural keselamatan kerja, tetapi ini adalah penilaian yang autentik dan berkelanjutan, Prof. Jadi ini Ya, kita tutup dengan memberikan refleksi juga melalui aplikasi digital Patrick dan Mentimeter. Kemudian siswa diberikan penghargaan dan tidak lupa inti dari asesmen ini kita harus menyiapkan instrumennya, Prof. mhm. Instrumennya ini adalah instrumen asesmennya. Jadi mulai kita ada misi identifikasi simbol berbahaya, kita siapkan instrumen seperti ini. Misalnya siswa menemukan enggak sih? Kalau menemukan ya kita ada nilai poin, menemukan secara lengkap. Kalau hampir lengkap misalnya 3 poin. Kemudian ada pemilihan APD, seperti ini Prof instrumennya, apakah tepat APD-nya ataupun ada penjelasannya ataupun kurang juga sudah kita siapkan bagaimana rubrik instrumennya, bahkan sampai ini Prof, yang penting simulasi prosedur evakuasi ini yang teman-teman atau siswa kami itu paling getol di sini karena siswa melalui gamifikasi terkait tema terjadinya kecelakaan kerja untuk mengatasinya melalui simulasi dan evakuasi. Dan tentu saja refleksi juga kita lanjutkan. Kemudian Prof, ada lagi satu tambahan Prof. Ya, Ya, oke. Ya, dan setelah it- pembelajaran ini selesai, uh, diharapkan tidak hanya berhenti sesuai dengan konsep bahwasanya asesmen itu adalah otentik dan berkelanjutan, maka siswa juga diberi tugasan bagaimana konsep keselamatan kerja itu diaplikasikan di lingkungan sekitar, Prof. hmm, Karena konsep SPAB, Prof, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu bisa terintegrasi tidak hanya di dalam kelas. Oleh karena itu kemarin kita melihat banyak bencana. Kalau banyak orang bilang nih, loh ngapa sih daerah Ngawi kok ada perlu SPAB? Yang perlu SPAB itu harusnya dekat pantai, sering nanti hmm, terkena tsunami. Bukan hmm, itu, Bro. Bahkan di hmm, daerah kita kan dekat hutan, Bro. Hampir hmm. setiap hari itu terjadi kebakaran hutan, Bro. Ya, ya. Hmm, Bahkan kejadiannya tidak hanya satu atau dua titik dan tidak hanya sekali. Sehingga konsep ini diperlukan karena lingkungan sekitar suatu dekat hutan nanti bisa menimbulkan sikap bagaimana penanganannya kalau terjadi kebakaran hutan, tapi tidak dari siswa saja, tapi melibatkan bagaimana masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu kemarin siswa kita diberikan tugas proyek untuk mewawancarai petugas KPH Perhutani Ngawi, Prof. Itu hmm. dijelaskan bagaimana cara menanggulanginya dibuat dalam bentuk laporan foto dan tulisan dalam bentuk jurnal yang tertulis. Seperti itu, Ya, Prof. Tambahan. ya, 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 Terima ya. kasih. Bagus, Mas. Ini artinya kita harus tetap menjaga relevansi dari proses dan outcome pembelajaran kita itu. Kalau tidak punya relevansi, untuk apa anak-anak mempelajari sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupannya? Betul, Prof. Baik, baiklah, Mas. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi guru di seluruh tanah air dan tentu saja semakin memberdayakan proses asesmen bagi proses pembelajaran yang ada sesuai dengan SOP yang ada. Terima kasih dan sampai ketemu minggu yang akan datang, Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.